alumni jurusan Teknik Industri Universitas Mercubuana Jakarta, angkatan 2010. Pak Alhan sudah memiliki pengalaman kerja di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang oil and gas, dan khususnya di bidang geothermal. Pengalaman kerja Rituan antara lain dimulai sebagai Fire Safety and Rescue di PT Pertamina Persero mulai dari tahun 2010 sampai 2013. Lalu sebagai HSC Specialist Drilling Workover and Well Service di PT El Nusa Drilling and Oilfield Service dari tahun 2013 sampai 2016. Lalu sebagai DWO HSC Representative di PT Pertamina Hulu Energy dari tahun 2016 sampai 2018. Lalu sebagai HSC Koordinator Drilling and Workover di PT Pertamina EP dari tahun 2018 sampai 2019. Dan untuk saat ini, beliau berprofesi sebagai HSC Engineer di PT Medco Energy Geothermal. Selain kompeten dalam profesinya sebagai HSC Engineer, Pak Alhan juga seringkali mengikuti berbagai macam pelatihan dan sertifikasi. Pelatihan dan sertifikasi tersebut seperti HSC Awareness Training, Fire Fighting and First Aid, Basic Safety Drilling, pengawas POM, panas bumi, dan beberapa pelatihan dan sertifikasi ternama lainnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke acara inti, yaitu sesi penyampaian materi Geothermal Study Club 2023 yang bertema HSC Readiness for Geothermal Exploration Champion oleh Bapak Muhammad Alhan ST. Kepada Pak Alhan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya ya. Terima kasih juga kami ucapkan yang pertama-tama tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Artinya dengan kesehatan dan keselamatan yang diberikan sampai pagi ini, sehingga kita bisa berkumpul pagi ini dalam momen yang sangat bagus ya untuk saling memberikan sharing apa yang sudah kita dapat. Mudah-mudahan beberapa manfaat yang nanti bisa diambil oleh teman-teman semuanya. Terus yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia ya, memang yang intens dalam 2 minggu terakhir menghubungin saya waktu itu. Di sela-sela kesibukan kami memang saat ini sedang prepare untuk persiapan drilling 6 sumur. Alhamdulillah momennya pas, jadi memang di Sabtu pagi ini juga kebetulan saya juga sedang libur, jadi ini juga kesempatan yang baik juga dalam momen ini saya untuk berbagi apa yang sudah saya dapat ya. Dan terima kasih juga kepada para Bapak Ibu pembimbing ataupun dosen yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, rekan-rekan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan bisa diambil manfaat yang baik ya. Artinya nanti akan saya sampaikan dan kita open discussion aja. Artinya kalau ada pertanyaan, nanti pun di akhir sesi silahkan kita lebih berinteraksi aja ya. Mungkin bisa dibantu materinya ya Mbak ya. Bisa di-share dari panitia. Ya, sambil kita nunggu screen, mungkin teman-teman tadi lihat ya, dari experience saya 10 tahun terakhir, memang sebetulnya kalau dibilang ahli di geothermal saya belum ya, kita sama-sama masih belajar ya, artinya saya baru 3 tahun, 4 tahun berjalan ini di Medco, memang kebetulan langsung dipercaya untuk involve di platform ataupun aset Medco yang di bidang geothermal ini. Kalau mungkin teman-teman tadi lihat ya dari sekilas CV saya justru lebih banyak di oil and gas ya dari kurang lebih 2010 ya. Ya artinya ini proses sharing yang bagus, memang antara proses geothermal dengan oil and gas itu hampir relatif sama ya. Jadi saya juga saksi sendiri yang memang sudah merasakan di dua industri tersebut, oil and gas baik maupun onshore maupun offshore, dan saat ini kebetulan saya dipercaya untuk support di geothermal ya. Dan momentum ini juga cukup bagus ya teman-teman, karena kita juga saat ini sedang memperingati bulan K3, jadi dengan tema HSC Readiness for Geothermal Exploration Campaign ini harapannya bisa memberikan wawasan lebih kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang nantinya memang saat menyelesaikan studinya itu juga saya yakin kita kemungkinan nanti akan bisa ketemu juga ya di salah satu lapangan kita bersama, karena memang industri kita cukup sempit. Artinya oil and gas, geothermal itu memang lingkungannya sangat sempit ya. Mau kita kemanapun kita sering ketemu rekan-rekan tersebut.
Jadi jangan sungkan kalau suatu saat mungkin yang sudah lulus ataupun yang lain sebagainya ketemu di lokasi saya ataupun ketemu di lokasi manapun, kita satu tim, kita harus saling bertegur sapa, terus jangan lupa berbagi pengalaman dan ilmu juga ya dengan satu sama lain. Artinya saya bisa merasakan seperti ini juga karena dari dulu sering berinteraksi dengan teman-teman senior saya. Jadi nggak ada salahnya juga untuk di kesempatan ini saya akan berbagi apa yang sudah saya dapat ya. Nah ini teman-teman mungkin buat opening ya itu ya. Kalau profil saya tadi sudah teman-teman sudah lihat sendiri, saat ini saya masih aktif sebagai pegawai tetap di Medco Geothermal sebagai HSE Engineer yang memang saat ini juga saya fokus pada aset di geothermal ijen ya. Kalau teman-teman browsing itu background geothermal ijen ini sudah per saat ini masuk ke tahap eksploitasi. Jadi eksplorasi itu sudah kami lakukan semenjak saya join di 3 tahun yang lalu awal masuk di Medco ini langsung mengalami proses drilling seperti yang kalian lihat ini. Ini adalah lokasi pengemburan kami ya di salah satu wilayah kerja panas bumi di Ijen. Lokasinya itu berada di daerah Bondowoso ya. Ini lokasinya sangat indah sekali. Ini salah satu yang bikin saya betah di geothermal ya. Setelah saya melalang buana di minyak, ternyata geothermal juga cukup menarik lingkungannya ya. Nah ini sebagai opening. Oke, kita next. Kita santai aja ya. Ini dasar undang-undang ya, teman-teman. Jadi harus tahu juga, artinya saat kita melakukan pekerjaan dan lain sebagainya itu kita harus pahami juga referensi atau regulasi yang ada. Ini ada beberapa referensi, baik dari undang-undang, terus Permenaker, termasuk juga peraturan pemerintah terkait SMK 3, Permen SDM juga, nomor 33 tahun 2021. Ini tentang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kaidah teknis panas bumi. Jadi lebih spesifik kalau teman-teman nanti pengen baca literasi yang memang aspek K3 yang spesifik tentang terkait teknis panas bumi, kalian bisa lihat lebih detailnya nanti di browsing atau di googling di Permen SDM nomor 33 tahun 2021 ya. Termasuk juga Permen SDM nomor 21 tahun 2017 ini juga penting. Jadi kita paham juga bagaimana cara pengolahan limbah lumpur bor dan serbuk bor pada penguburan panas bumi. Karena memang tipikalnya sangat berbeda banget dengan oil and gas ya. Jadi maka dari itu untuk panas bumi memang punya spesifik permen yang diatur di SDM nomor 33 tahun 2021 itu. Sebetulnya banyak referensi dan regulasi yang ada, cuman sebagian saya paparkan aja. Termasuk juga kalau di internasional kita bisa mengadop di ISO 45001 itu juga membahas tentang K3 atau HSE ya. Oke, next. Nah, berikutnya ini sebatas informasi untuk teman-teman ya, calon-calon engineer atau saat ini yang memang sudah menjadi engineer, baik itu membidangi dari sisi operation-nya, drilling, workover, well service, production, ataupun di HSE-nya, ini juga jadi tanggung jawab bersama untuk lapangan kita ya. Artinya ada beberapa permit, perizinan yang memang harus kita perhatikan ya. Artinya apa? Suatu lapangan, suatu wilayah kerja panas bumi itu tidak bisa kita kelola, tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita develop, kita kembangkan, itu tanpa adanya izin-izin yang memang harus kita dapatkan. Izin ini bukan dalam arti menjadi domainnya di function HSE aja ya, tapi ini lebih ke company ya. Jadi semua tim memiliki tanggung jawab memastikan dan perizinan ini tuh masih valid, bisa kita dapatkan. Artinya dalam saat pengelolaan lapangan kita itu benar-benar kita itu sudah mendapatkan otoritas dari pihak terkait ya, baik itu dari pemerintah, kementerian, Pemda, ataupun stakeholder yang lain. Nah, nggak usah khawatir teman-teman, mungkin mayoritas di sini kan juga dari petroleum ya studinya ya. Mungkin saya sedikit cerita ya, mungkin beberapa mayoritas ya teman saya di lapangan itu memang banyak juga ya dari teman-teman UPN petroleum ya. Jadi bukan ini mengartikan spesifik teman saya hanya teman-teman UPN aja ya, tapi banyak juga dari kampus-kampus lain juga. Bahkan saya di luar dari UPN pun juga memang teman saya cukup banyak, karena memang saya punya historis tersendiri ya. Salah satu beberapa kali 3 tahun yang lalu saya waktu di offshore itu back to back saya juga petroleum UPN angkatan 2005 kalau nggak salah, 2005 atau 2006 itu waktu saya di Pertamina Hulu Energy Offshore di West Madura Offshore sama Offshore Northwest Java itu back to back saya juga
teman-teman dari alumni petroleum angkatan 2005 atau 2006 itu tandem sama saya back to back bergantian, itu juga dalam kurun 3 tahun lebih, dan sampai saat ini masih berteman baik meskipun kita berbeda company. Artinya dari sini bahwa petroleum engineer itu memiliki opportunity yang sangat luas ya. Jadi tidak hanya spesifik ke drilling engineer, reservoir engineer, ataupun yang spesifik petroleum engineer aja, tapi mereka itu yang saya lihat petroleum engineer even dari universitas manapun itu mereka sangat mendapatkan kesempatan yang sangat luas, termasuk juga teman saya yang di Medco itu juga petroleum engineer, juga ada yang memegang cost control ya, Mas Danis salah satu alumni dari UPN juga ya kemarin, yang memang salah satu sebagai perantara saya juga sehingga saya bisa dipertemukan dengan panitia ini ya berkat Mas Danis itu. Jadi artinya dari situ teman-teman petroleum engineer juga memiliki kesempatan yang sangat luas saat nanti lulus dapat opportunity di HSE. Nah, saya harap ini menjadi pengetahuan yang baik untuk kedepannya nanti. Oke, kita lanjut dari mandatory permit ini yang harus dipastikan bahwa operasional kita itu memenuhi komplain yang sangat baik. Itu yang pertama valid exploration permit ya. Karena dalam geothermal ini ada beberapa fase ya. Yang pertama itu PSPE disebutnya kalau geothermal itu. PSPE itu penugasan survei, pendahuluan, dan eksplorasi. Nah, itu ada izin tersendiri yang memang diterbitkan oleh Kementerian SDM melalui EBTKE ya. Artinya seperti kami saat ini, Medco contohnya, Medco Geothermal Ijen itu mendapatkan izin eksplorasi sampai sekian tahun komitmennya seperti itu. Nah, setelah eksplorasi itu nanti kita lakukan pengeboran beberapa sumur, terus kita lakukan uji produksi well testing, terus kita analisa hasil well testingnya itu, terus akan kita lakukan kajian feasibility study. Nah, dari kajian feasibility study, kajian kelayakan itulah nanti akan kita sampaikan ya ke pemerintah, apakah visible, apakah layak untuk kita develop. Nah, alhamdulillah lapangan yang saat ini memang saya ikut di dalamnya, di lapangan geothermal Ijen, ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan masa eksplorasi sekitar 6 bulan yang lalu ya, dan kita sekarang lagi transisi ke persiapan untuk eksploitasi atau development, dan kita akan rencana mengebor 6 sumur di tahap development ini. Nah, berikutnya selain exploration permit itu, yang tidak kalah penting adalah mandatorinya itu PPKH ya, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Jadi geothermal ini seperti yang kita tahu teman-teman, areanya sudah pasti di area pegunungan ya, karena memang reservoirnya itu ya dominan di area pegunungan, karena kita memang memanfaatkan panas bumi di area ring of fire, otomatis di area pegunungan ya. Jadi tidak ada cerita kalau geothermal itu ngeburnya di offshore atau apa, itu sudah pasti tidak mungkin ya. Itu hanya untuk area-area migas aja. Jadi kenapa di geothermal itu sering kita beririsan dengan perizinan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena wilayah kerja panas bumi, area operasional kita itu berada di wilayahnya KLHK itu. Maka dari itu, kita juga harus memastikan izin PPK Exploration Permit ini kita dapatkan dari KLHK ya. Nah, tentunya nanti juga akan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian SDM atau EBTKE ya, dari Kementerian dari Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi itu. Berikutnya untuk di fase eksplorasi ini, izin lingkungan juga sangat wajib harus kita dapatkan. Jadi teman-teman juga harus tahu, karena ini harus kita monitor per 6 bulan juga UPL ya. Pengelolaan untuk izin lingkungan ini kita monitor setiap per semester atau per 6 bulan ya. Karena untuk tahap eksplorasi itu kita cukup hanya sebatas UPL aja. Nanti di tahap development baru kita naik untuk izin lingkungannya itu ke tahap AMDAL ya, analisis mengenai dampak dan akibat lingkungan. Jadi lebih spesifik dia. Jadi kalau eksplorasi memang cukup UPL aja, karena eksplorasi ini tahapannya masih bersifat study ya, gitu. Terus berikutnya juga SIPAP permit ini juga penting ya teman-teman. SIPAP ini surat izin penggunaan air permukaan ya. Jadi kita seperti yang kita tahu bahwa di area geothermal saat kita proses drilling itu kan kita membutuhkan suplai air yang cukup besar. Artinya kita harus menganalisa dan bisa memperhitungkan kebutuhan air saat untuk mensupport kegiatan drilling. Teman-teman pasti sudah cukup familiar ya kenapa kita drilling membutuhkan air yang cukup banyak. Karena saat drilling kita butuh air untuk mixing lumpur sebagai salah satu material wajib
yang saat kita gunakan di proses drilling. Apalagi geothermal ini kebutuhan airnya jauh lebih tinggi dibanding oil and gas ya. Karena geothermal saat kita menghadapi kick dan loss dan lain sebagainya, itu justru cukup kita maksimalkan dengan pemompaan air ya dari water pond kita injek ke sumur kita itu. Berikutnya juga memastikan harus waste manajemennya juga ya, limbah B3 ini juga harus ada, karena kalau perizinan-perizinan ini tidak kita miliki, pada dasarnya kegiatan operasional kita sudah dipastikan akan melanggar dari minimum requirement izin yang ditetapkan dari pemerintah ini. Dan tentunya untuk others itu tergantung dari daerah masing-masing ya, kan biasanya Pemda atau Pemprov di wilayah kerja operasi masing-masing itu terkadang ada turunan aturan-aturan lainnya yang nantinya memang teman-teman saat nanti bekerja di salah satu company itu juga perlu di assessment juga ya, agar supaya saat kita beroperasi di wilayah tersebut itu mengikuti compliance dari sisi lokal Pemda maupun Pemprov juga ya. Jadi tidak hanya pemerintah pusat, tapi dengan stakeholder setempat juga harus kita penuhi. Oke, next. Nah, ini terkait untuk HSE readiness ini saya klasifikasikan ke beberapa poin ya, terkait outline-nya ya. Jadi nanti saya coba jelaskan sesingkat mungkin, sesederhana mungkin, dan semudah mungkin untuk dipahami. Karena kalau memang untuk detailnya ini, kalau hanya 1 jam kurang ya. Biasanya memang kami lakukan seperti ini tuh workshop sampai 5-4 hari ya. Tapi memang ini kesempatan kita hanya 1 jam. Saya akan coba semaksimal mungkin mensederhanakan agar supaya teman-teman mudah memahaminya. Ini HSE Readiness Checklist ini background-nya sangat penting sekali ya, seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman panitia di awal saat pembukaan. HSE atau aspek K3 ini sebagai salah satu pintu utama ya. Artinya go or no go-nya kegiatan kita bisa dilakukan atau tidaknya itu tergantung kesiapan dari aspek HSE-nya, baik HSE Management System, HSE dokumen, HSE plan, hazard identification, emergency preparedness-nya seperti apa, personal requirement-nya seperti apa, safe operation prosedurnya, dan lain sebagainya. Karena artinya apa? Kegiatan drilling contohnya, dalam tahap eksplorasi ini mungkin saya jelaskan sedikit ke teman-teman ya. Kalau dalam tahap eksplorasi, umumnya kegiatan kita hanya fokus pada 3 kegiatan ya. Yang pertama civil work. Civil work itu untuk persiapan area pengeboran. Jadi pembuatan well pad, terus pembuatan access road, fasilitas booster pump ya untuk pompa-pompa mensuplai ke area drilling water pond kita. Itu kategorinya masuk di civil work. Terus yang kedua yaitu kegiatan drilling ya, udah pasti. Kegiatan drilling itu dari mobilisasi rig, setup rig, rig up, function test, sampai kita drilling dari section 1, section 2, sampai ke bawah, sampai ke production casing, terus kita completion, menyelesaikan kegiatan drilling, terus berikutnya kita logging, dan yang ketiga itu, kategori kegiatan eksplorasi yang ketiga biasanya itu yaitu well testing, uji produksi, uji sumur. Jadi sumur yang setelah kita bor tadi, itu akan kita flow, kita alirkan, kita uji, kita analisa di situ geochemisnya seperti apa, trend pressure-nya seperti apa, temperaturnya kita ukur, terus termasuk juga pressure dari reservoir-nya juga kita akan monitor secara rutin seperti itu. Jadi tiga kegiatan utama ya kalau di fase eksplorasi ya. Tadi civil work untuk persiapan well pad dan fasilitas pengeboran, terus yang kedua kegiatan pengeboran itu menggunakan rig drilling, yang ketiga itu kegiatan uji produksi. Apa bedanya kegiatan utama eksplorasi dengan eksploitasi? Kalau eksploitasi sudah pasti lebih banyak kegiatannya, karena eksploitasi itu satu tahap setingkat di atasnya eksplorasi. Jadi setelah eksplorasi itu kita langsung ke eksploitasi ya. Artinya eksploitasi ini lebih ke tahap development atau pengembangan. Jadi selain 3 kegiatan tadi ya, ada kegiatan civil work, drilling, well testing, tapi juga salah satunya biasanya ada kegiatan yang simultan itu EPC ya, engineering, procurement, dan construction, atau kita sebut konstruksi ya, pembangunan power plant dan fasilitas produksi. Nah itu bedanya sih. Jadi karena ini yang kita bahas akan spesifik ke eksplorasi, jadi akan saya lebih detailkan ke beberapa kegiatan eksplorasi itu ya. Nah terkait untuk HSE dokumen ini sangat penting sekali teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan. HSE readiness itu bagaimana kita bisa mengukur readiness ya, readiness kan kesiapan ya. Ya kesiapan itu ya harus ditunjukkan dengan beberapa dokumen, prosedur,
terus nanti aktual di lapangannya implementasinya seperti apa. Itu dasarnya. Maka dari itu kita punya guideline nih, ada beberapa klausal atau poin-poin yang seperti saya tampilkan di depan ini. Nah, terkait HSE dokumen, apa aja yang kita butuhkan saat kita memprepare atau mensupport kegiatan eksplorasi ya, tentunya di geothermal ya. Yang pertama, teman-teman harus paham bahwa kita harus punya yang namanya HSE Plan. HSE Plan ini adalah rencana HSE. Rencana HSE atau HSE Plan ini program yang lebih spesifik yang kita develop, kita kembangkan secara spesifik untuk kegiatan operasional kita. Dan teman-teman juga harus paham, kegiatan operasional itu kan banyak tipenya ya, seperti yang tadi saya bilang. Apakah itu masuk di kegiatan civil work-nya, drilling, atau well testing. Nah, inilah salah satu manfaat yang luar biasa kalau background kita dari engineering ya, apalagi yang petroleum. Artinya saat nanti terlibat dalam proses assessment atau preparation kegiatan operation, itu pengetahuan dasar engineering kita itu sangat membantu ya melakukan analisa, pengembangan sistem, dan lain sebagainya. Itu salah satu dasarnya. Dan pengetahuan kita di aspek operation itu akan lebih memudahkan kita dalam melakukan kontrol dan mitigasi terhadap resiko yang ada di proses tersebut. Bayangkan kalau kita tidak tahu tipe operasionalnya itu apa, drilling itu ngapain sih, kita nggak tahu. Well testing itu prosesnya apa aja kita nggak tahu ya, bagaimana kita bisa mengembangkan satu sistem, satu prosedur yang tujuannya untuk memitigasi, mereduce risk-nya, mengurangi risk-nya, terus memberikan kontrol terhadap resiko tersebut. Otomatis kan kita akan kesusahan ya kalau kita tidak memiliki background atau pengetahuan terkait operation itu. Nah, saya kira teman-teman yang memang memiliki background operation, engineering itu akan lebih mudah ya dalam memahami proses ini. Nah, HSE Plan ini nanti akan kita detailkan satu persatu di slide berikutnya ya. Terus HSE manual, HSE prosedur, Hazard Identification and Risk Assessment ya, atau HIRA itu juga akan kita siapkan sesuai dengan kegiatan operasional kita. Terus Emergency Preparedness ini sangat penting sekali. Kita harus menghitung kemampuan kita saat kondisi emergensi seperti apa, karena kita berada di remote area ya. COVID-19 Prevention Program itu juga masih dalam awareness kami, dalam keseriusan kami menangani, meskipun saat ini memang terlihat kasus ini masih landai, tapi kami masih berkomitmen untuk menerapkan COVID-19 Prevention Program ini. Terus yang kelima, personal requirement, yang keenam, safe operational procedure, nanti kita akan detailkan di slide-slide berikutnya. Yang ketujuh, equipment requirement, social and security management, SMS, Contractor Safety Management System. Oke, mungkin next. Nah, ini kita akan detailkan satu persatu ya. HSE Plan ini seperti tadi yang mungkin saya sudah sampaikan di awal sedikit ya, bahwa HSE Plan ini lebih kita membuat satu prosedur, satu program yang memang site specific prosedur ya, jadi spesifik terhadap prosedur yang ada di lapangan kita, termasuk juga akan kita sesuaikan dengan kondisi operasional kita. Kalau kita buat HSE Plan ini untuk civil work, ya skupnya akan kita sesuaikan dengan risknya civil work. Kalau civil work kan lebih banyak kegiatannya mungkin cut and fill gitu ya, menggunakan alat berat, excavation dan lain sebagainya, galian, terus mereka menggunakan kren dan alat konstruksi. Nah, akan kita sesuaikan seperti itu. Beda cerita kalau kita menggunakannya untuk drilling. Drilling resikonya jauh lebih ekstrim dibanding konstruksi tentunya, karena di drilling itu ada hazard dari well control ya, saat dalam proses drilling itu tidak terkendali, ada kick gitu, pressure dari reservoir, kita harus ngapain gitu. Terus saat ada H2S release, kita harus ngapain. Nah, seperti itulah maksudnya yang spesifik terhadap HSE Plan yang kami maksud ini. Maka dari itu, HSE Plan ini ada beberapa item ya, klausal kalau kita sebut, itu yang memang kita terapkan di lapangan kami. Yang pertama, HSE Plan ini harus memiliki leading dan lagging indikator. Apa itu leading dan lagging indikator? Leading dan lagging indikator itu adalah suatu target ya, KPI lah kalau kita nyebut bahasa sederhananya ya. KPI yang sudah kita set di awal itu nyebutnya leading. Contohnya leading itu kita buat target gitu. Dalam kegiatan drilling kita ada 100 orang ya, kita percontohkan itu. Leading itu target yang kita set di awal targetnya. Contoh MCO gitu, medical check up harus 100%. Artinya berarti kita harus terpenuhi 100 orang itu. Terus berikutnya
untuk safety meeting gitu sehari maksimal 2 gitu, pagi dan siang gitu, pagi dan malam contohnya 2 shift itu. Berarti target-target leading itulah yang kita set di awal, termasuk training safety gitu minimal 1 minggu sekali gitu. Itulah sebagai target-target yang kita sebut leading ya, artinya target yang memang kita set atau kita tentukan jumlahnya itu di awal. Entah mengenai training, MCO, meeting, termasuk juga inspeksi. Apakah kita perlu masukkan untuk inspeksi harian, mingguan, bulanan, ataupun seperti apa. Nah, itu yang nanti akan kita assessment bareng-bareng dengan tim operation yang akan jadi KPI leading indikator. Kalau lagging itu pencapaian yang tidak kita tentukan dan tidak kita ukur di awal ya. Contohnya mungkin seperti terjadinya salah satu kecelakaan kerja gitu. Itu kan hal yang tidak kita harapkan dan tidak kita targetin ya. Ya kalau target kami sudah pasti untuk fatality itu 0, terus property damage yang di atas 100.000 US dollar itu juga harus 0. Tapi saat nanti itu memang contohnya first aid juga kita targetkan, medical treatment case, major case itu juga kita targetkan 0 ya. Tapi kalau first aid ternyata tiba-tiba itu bisa terjadi di lapangan ya, amit-amit mungkin salah satu kru yang lalai atau kondisi peralatan yang nggak baik sehingga mengakibatkan first aid, contohnya tangan salah satu kru tergores, itu harus kita catat. Jadi kalau lagging indikator itu yang terjadi dan yang tidak kita harapkan itu baru kita catat. Tujuannya apa? Untuk menjadi target di tahun berikutnya itu harus kita turunkan. Contohnya amit-amit tahun kemarin 2022 gitu, ini contoh ya, di salah satu lapangan gitu, ternyata terjadi first aid itu 4 kali gitu dalam proses kegiatan drilling. Ada yang kesandung, jatuh, terus tangannya mungkin lecet dan sebagainya. Akhirnya itu kita record kan, karena supaya kita bisa memitigasi, supaya kita bisa mengeliminasi gimana caranya biar orang itu tidak tersandung gitu. Mungkin ada case lagi first aid yang orang tidak menggunakan sarung tangan gitu ya saat lifting activity gitu. Dia megang sling, sedangkan sling itu kan seperti yang kita tahu kan ada kawatnya ya, sehingga tergores mengakibatkan dia pendarahan ringan, sehingga itu tercatat di first aid. Nah, lagging indikator seperti itu. Artinya kalau tahun kemarin itu tercatat first aid-nya 4, nah itu bisa sebagai motivasi kita untuk tahun depan itu harus kita turunkan. Minimal itu yang toleransinya bisa kita terima mungkin 2 atau 1 kayak gitu. Artinya program-program prevention-nya, pencegahannya akan kita maksimalkan seperti itu. Itu perbedaan leading dan lagging indikator KPI ya. Jadi kalau leading itu kita set angkanya di awal untuk program-program yang memang untuk mendukung pencegahannya, tapi kalau lagging itu angka yang kita tulis saat pencegahan itu tidak maksimal dan tetap terjadi impact-nya, seperti tadi first aid atau alat rusak, itu bagian dari lagging indikator untuk kita tulis dan kedepannya untuk kita turunkan. Terus berikutnya dari HSE Plan ini yang kedua yaitu HSE Policy ya, and Commitment. Ini sangat penting sekali. Jadi teman-teman kalau di posisi saya saat ini kebetulan memang saya sudah pernah merasakan ya di posisi menjadi kontraktor, sekarang saat ini menjadi posisi sebagai operator company atau oil and gas atau geothermal company-nya, itu kita harus paham saat kita di posisi sebagai geothermal company atau operator, itu kita harus melakukan yang namanya bridging dokumen ya, karena kami ini melakukan supervisi dan lead kontraktor yang sangat banyak sekali. Contohnya di kegiatan drilling itu kurang lebih tuh minimal ada 8 kontraktor yang terlibat ya. Ada kontraktor dari drilling rig-nya, services dari cementing, lumpur, terus MWD ya kan, terus ada air drilling dan lain sebagainya. Itu tugas kita yang tidak mudah ya, karena kita melakukan integrasi dari semua HSE Plan kontraktor yang memiliki standar yang berbeda. Gimana caranya mereka bisa memenuhi standar yang kita harapkan dan aman untuk kita jalankan di lapangan kita. Itu yang jadi tantangan kita ya kalau sebagai representatif di geothermal company seperti kami ini. Nah, itu ada salah satu mekanisme yang kita sebut yaitu namanya bridging dokumen. Bridging dokumen itu kita menjembatani ya antara standar kami sebagai geothermal company ke para kontraktor ini. Nah, nanti setelah bridging dokumen itu kita lihat, kita akan gunakan nih prosedur terbaik mana yang akan kita gunakan untuk di lapangan kegiatan eksplorasi kita.
Dan tentunya dalam bridging dokumen HSE Plan itu minimal kalau yang kami terapkan itu apa yang seperti kita lihat di sini, yaitu terkait kebijakan HSE dan komitmennya itu akan kita lihat satu-satu dari masing-masing kontraktor. HSE manajemen sistemnya gimana sih kontraktor tersebut menerapkan di company-nya, di lapangan mereka. Terus manajemen ERP ini juga sangat penting. Manajemen ERP yaitu manajemen emergency response preparedness ya. Jadi bagaimana kita memanage, kita melakukan antisipasi saat terjadinya emergensi. Contohnya terjadi kebakaran, itu kita harus ngapain. Apakah kita memiliki emergency response team? Apakah alat kita proper saat terjadi kebakaran itu untuk bisa memadamkan di fasilitas kita? Ataupun saat ada H2S release contohnya. H2S release ini kan salah satu toxic gas ya, gas beracun yang bisa mengakibatkan siapapun yang menghirup melebihi dari nilai ambang batas tertentu itu akan keracunan. Nah, itu juga akan kita ukur juga. Apakah medik kita, dokter kita, ambulan kita, klinik kita itu cukup untuk menangani secara mandiri saat terjadi emergensi. Itulah yang disebut dari manajemen ERP ya. Termasuk juga kita harus perhitungkan kerjasama dengan rumah sakit terdekat itu bisa kita tempuh dalam waktu berapa meter, itu juga sangat penting ya, atau berapa jam. Karena kita harus memperhitungkan saat emergency level 1 itu kita bisa tangani di lapangan kita, tapi saat emergency level 2 kita nyebutnya ya, mungkin fasilitas lapangan kita dan tim dokter dan medis kita itu terbatas, itu juga mau nggak mau harus kita rujuk ke rumah sakit fasilitas terdekat yang lebih proper ya. Nah, hal-hal seperti itu juga harus kita prepare, kita hitung, kita buatkan dokumennya, dan akan kita latih secara berkala supaya saat terjadi keadaan darurat yang tidak kita inginkan ini, tim di lapangan kita yang terlibat di kegiatan eksplorasi ini tetap dalam golden time ya, atau dalam hitungan waktu yang aman untuk mendapatkan perawatan atau pengobatan. Terus organisasi structure ini juga harus dilihat juga dalam penerapan HSE Plan, baik di kita, di geothermal company ataupun kontraktor yang mensubmit HSE Plan ke kami. Terus safe work method ini sangat penting sekali yang mencakup dari tahap persiapan, eksekusi, dan completion-nya. Persiapan itu apa? Kalau kami dari sisi company, itu persiapan kami itu bahkan dari tahap tender ya, dari tahap tender itu di saat ada pemenang gitu, company A gitu, pemenang sebagai kontraktor drilling gitu. Itu kami sudah mulai preparation-nya, sudah mulai kami cek. Kami akan visit ke workshop-nya, kita cek alat-alatnya seperti apa sih, maintenance record-nya, kondisi alatnya, sertifikasinya, termasuk nanti saat eksekusi juga harus kita kontrol secara berkala sampai tahapan completion ini penyelesaian pekerjaan itu selesai. Dan jangan khawatir, jadi dalam perspektif kami di Function HSE ini, teman-teman nggak usah khawatir kalau lihat, wah banyak banget ya ternyata yang jadi tanggung jawab HSE seperti itu. Jadi ya memang seperti itu, tapi nggak usah khawatir. Jadi kita bukan individual worker ya, tapi kita ini teamwork ya. Jadi teman-teman apa yang kita kerjakan di HSE itu juga sangat aware sekali ke teman-teman operation kita. Jadi keterlibatan teman-teman operation terutama yang di safe work method itu mereka akan bantu juga. Karena pada dasarnya teman-teman operation lah nanti yang saat tahap eksekusi sampai completion itu juga mereka yang akan day to day memonitor kerjaan di lapangan. Artinya fungsi kita dari HSE itu lebih memastikan bahwa memang safe work method itu masih valid, masih applicable, bisa digunakan dan tepat untuk eksekusi di lapangan. HSE training dan kompetensi ini juga penting. Jadi teman-teman saat mendevelop HSE plan untuk suatu project, ini kami sarankan karena kesuksesan pekerjaan di lapangan itu kalau tidak diimbangi dengan training dan kompetensi, sebagus apapun alatnya, itu para pekerja dan operator tidak memiliki kompetensi yang cakap, itu akan membahayakan mereka. Contohnya gitu, operator apa ya, air drilling gitu, didatengin unit baru tuh, air drilling dari USA contohnya gitu, terus dioperasikan di lapangan tanpa adanya training dan kompetensi. Saya yakin dalam proses pengoperasionalnya itu justru malah membahayakan ya gitu. Maka dari itu hasil training dan kompetensi ini harus dicek ya. Cara ngeceknya gimana sih gitu? Jangan teman-teman hanya lihat dari sisi paperwork-nya dia ya, dari narasi, dokumen, prosedur gitu. Tapi teman-teman harus lihat benar-benar evident, valid training dan kompetensi yang masih mereka pegang seperti itu. Contohnya kalau level-level leader gitu ya, yang memang berhubungan dengan sumur, minimal mereka punya well control sertifikat ya, IADC atau IWCF gitu, kayak gitu, atau AP3. Terus
mungkin teman-teman yang memang membidangi di lifting activity minimal dia punya sertifikat rigging slinging seperti itu kan, untuk memastikan bahwa training dan kompetensinya ini memang sesuai dengan background dan tanggung jawabnya. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Artinya HSC training dan kompetensi ini bukan HSC training yang hanya sifatnya umum ya. Contohnya training K3 atau training pemadam. Nah, kalau itu kan sifatnya training basic, tapi kalau yang kompetensis itu harus dilihat sesuai dengan resiko pekerjaannya. Kalau dia sebagai pekerja yang memang berhubungan dengan buka tutup sumur, minimal dia pernah training di H2S awareness. Jadi dia tahu saat ada H2S release dia harus ngapain dan lain sebagainya. Itu ya. Fit for Work program ini sangat penting sekali karena di kegiatan eksplorasi ini sangat menguras energi ya. Jadi baik kami dari representatif company maupun kontraktor itu bekerja operasional untuk alat itu 24 jam ya, tapi untuk krunya itu kita bagi dua, 6 pagi sampai di 6 sore. Artinya Fit for Work program ini sangat penting sekali, jangan sampai kita nggak lakukan screening saat mau kegiatan operation, tiba-tiba ada salah satu kru yang ternyata punya riwayat jantung, punya riwayat hipertensi dan lain sebagainya. Jadi saat kondisi kegiatan operasional yang lagi fatigue itu juga sangat membahayakan. Makanya teman-teman juga saya sarankan untuk kesehatan itu selalu dijaga ya, karena di sektor industri geothermal maupun oil and gas yang memang karakternya hampir sama, itu medical check up sangat penting sekali ya. Jadi baik bagi kontraktor maupun karyawan si perusahaan itu sendiri juga sangat berlaku ya. Seperti saya sendiri juga itu sangat rutin sekali setiap tahun. Kalau memang saya ada temuan yang major terkait MCO, itu dokter perusahaan kami juga tidak mengizinkan saya untuk dicas di lapangan ya. Nah, itu salah satunya yang memotivasi kita harus tetap program sehat ya. Satu bagian wajib yang ada di HSC Plan kami, karena meskipun memang pandemi ini sudah tersampaikan dari pemerintah lebih menurun ya, tapi kami tetap menerapkan ini karena kami sadar bahwa saat COVID-19 ini terjangkit oleh beberapa kru di lapangan, itu bisa mengakibatkan operasional kita stuck ya atau stop ya. Karena tim-tim yang di lapangan itu kategori tim inti ya, saat memang sakit tiba-tiba terus membutuhkan treatment, membutuhkan isolasi tersendiri, itu kan juga akan merepotkan kami sebagai leader di lapangan. Nah, maka dari itu kami sangat ketat sekali untuk COVID-19 ini, bahkan masih kami terapkan bagi siapapun, baik pekerja Medco sendiri, karyawan maupun kontraktor dan visitor, itu wajib tetap melakukan swab antigen ya, dengan hasil negatif. Salah satu program yang konsisten kita lakukan, termasuk di lapangan kita sering melakukan random swab ya, untuk memastikan bahwa teman-teman yang di lapangan tuh memang bebas dari COVID-19 ini. Inilah beberapa contoh HSC Plan klausel yang memang kami develop, tujuannya untuk memastikan dalam kegiatan eksplorasi ini sudah tercover ya, baik dari sisi operasionalnya, sisi emergensinya, dan komitmen dari masing-masing pekerja. Karena dalam kegiatan eksplorasi itu yang bekerja tidak hanya 1-2 perusahaannya, tapi lebih dari 8 perusahaan, bayangin teman-teman. Di situ ada Medco, ada Selam Bersih, ada Halliburton, ada company-company lain juga ya, RIG dan lain sebagainya. Mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan program HSC kita yang baik itu? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi kita harus lakukan yang namanya bridging HSC Plan. Setiap company yang sudah memiliki HSC Plan, memiliki HSC program, itu harus kita bridging, kita evaluasi, kita assessment, dan kita buat satu produk khusus yang spesifik dan kita sepakati untuk di lapangan sesuai dengan tipe kegiatan operasional kita itu. Itu ya untuk terkait HSC Plan. Karena ini sangat penting sekali ya, kalau HSC Plan ini memang kalau saya nyebut itu fundamentalnya ya. Artinya kesuksesan di lapangan kita untuk mencapai target zero accident, zero non productive time dan lain sebagainya, itu tergantung dari HSC Plan yang kita kembangkan ini. Karena seperti yang tadi saya alami bahwa HSC Plan itu tidak mudah karena kita harus mengintegrasikan dengan sekian prosedur yang ada di company lain-lain yang memang terlibat dalam satu lapangan kita, seperti itu. Nah, kedua itu dalam mendevelop lapangan untuk dalam tahap eksplorasi, kita juga harus memiliki yang namanya HSC manual ya. Kalau HSC manual ini sifatnya memang
company ya, seperti Medco itu kita punya company HSE manual yang lebih menjelaskan dari sisi komitmen kebijakan Medco, terus program-program K3 Medco secara korporasi gitu. Nah, berikutnya untuk yang ketiga yaitu HSE prosedur. Prosedur ini memang umumnya ada 2 tipe ya yang kita gunakan. Corporate prosedur itu memang ada beberapa HSE program yang corporate prosedurnya itu sudah kita develop dari head office ya. Tapi untuk di project itu kita juga akan menerapkan dua-duanya. Selain corporate prosedur HSE ini kita terapkan, kita juga memiliki set spesifik prosedur. Artinya apa? Corporate prosedur umumnya dia lebih mencakup pada sisi general ya. Contohnya medical evacuation gitu dari corporate mungkin menetapkan untuk evakuasi itu kita harus menggunakan rumah sakit tipe apa, A atau B seperti itu. Terus kebijakan dari corporate prosedur itu untuk evakuasi kita ada levelnya. Level 1 mungkin itu ditentukan oleh set manager, level 2 itu harus menunggu approval GM, level 3 harus sampai direktur, nah seperti itu. Tapi nanti pada level corporate prosedur itu kita akan spesifikkan menjadi set spesifik prosedur seperti yang ada di HSE prosedur ini. Oke, next nanti kita akan bahas juga untuk set spesifik prosedurnya. Ini salah satu hal yang penting juga teman-teman ya, yang kita sebut namanya HIRA ya, Hazard Identification and Risk Assessment. Nggak usah bingung karena di beberapa company itu penamaannya beda ya, ada yang nyebutnya HIRA, ada yang nyebutnya HIRA DC, tapi pada konsepnya sama. HIRA yaitu salah satu metode ya atau tools yang kita gunakan untuk mengidentifikasi hazard dan mengasesmen sesuatu resiko yang mungkin terjadi nanti saat kita akan melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, dalam mengembangkan atau menerapkan prosedur penerapan dokumen dan implementasi di lapangan terkait HIRA ini, teman-teman minimal harus paham HIRA. HIRA-nya itu apa aja yang kita butuhkan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa di eksplorasi minimal teman-teman harus paham untuk mendevelop 3 HIRA ya. HIRA yang pertama terkait kegiatan civil work tadi, terus yang kedua HIRA terkait kegiatan drilling, maupun yang ketiga HIRA terkait kegiatan well testing. HIRA ini sangat penting karena HIRA ini kita develop pada fase awal-awal project sebelum kita eksekusi. Artinya ini akan menjadi awareness kita. Saat kegiatan ini tidak kita prepare dengan baik, apa sih resikonya? Nah, resikonya seperti yang kalian lihat pada dokumen yang saya sedikit capture ini, meskipun kurang begitu jelas, nanti akan saya jelaskan ya. Ini adalah merupakan risk metric ya nyebutnya ya. Risk metric itu angka dari konsekuensi terhadap likelihood ya. Jadi antara resiko terhadap kemungkinan itu harus kita hitung. Nanti saya akan sedikit jelaskan ya sesuai dengan tabel yang ada. Nah, mungkin saya lanjut dulu ya terkait HIRA ini. Yang pertama tadi list of HIRA ya teman-teman, untuk seperti yang kita bahas ini karena di tahapan eksplorasi minimal 3 kegiatan utama tadi teman-teman harus tahu ya terkait proses HIRA-nya seperti apa. HIRA dokumen ini tidak hanya dibuat ya, yang kedua kita harus komunikasikan juga. Tapi proses pembuatan HIRA ini teman-teman nggak usah khawatir, ini tidak hanya menjadi domainnya HSE, tapi kita secara komite dengan tim operation, kalau memang HIRA ini kita buat, kita develop dengan drilling, artinya kita harus grouping, harus berkomite dengan tim-tim drilling, baik itu drilling superintendent, drilling manager, drilling engineer, dan lain sebagainya. Kita harus buat HIRA sama-sama ini. Nah, fungsi kita HSE involved di sini adalah untuk memastikan bahwa proses assessment, risk assessment, dan identifikasi hazardnya ini memang benar-benar applicable dan sesuai. Nah, seperti yang mungkin kalian teman-teman lihat di atas ya, di slide ini, kenapa di situ ada indikasi warna dengan metrik ini, kegiatan yang memiliki resiko rendah contohnya gitu, itu kan sumbu X kali Y ya. Kalau rendah ketemu kegiatan yang resikonya rendah, ketemu dengan kegiatan yang potensi kecelakaannya jarang, itu akan ketemu di hijau. Artinya ini seperti yang kita lihat risk metric ini kan, kalau kita lihat yang di sisi kiri itu